eh, di sesi ketiga ini kita belajar bareng dengan kita yang luar biasa semangatnya. Sebentar, saya mute all dulu. Kontainer foto baru babu ke kontainer. Oke, mohon maaf saya mute all dulu karena Oke, baik. Jadi Bapak Ibu kalau mau ada pembicaraan selain di room, mohon mikrofonnya dimatikan, dinonaktifkan, diklik biar ada silang merah. Masih ada yang ini, yang sebentar ya, cek dulu partisipan yang nyala mikrofonnya. Oke. Iya, saya lanjutkan Bapak Ibu, sekedar informasi, ulang kembali tata tertib ketika pemateri sedang menyampaikan paparannya. Saya berharap Ibu sudah lebih familiar dengan room meeting. Jadi mari sama-sama kita simak materi yang disampaikan oleh guru hebat kita dari IGI Provinsi Gorontalo, Bu Herlina Ohi, selaku sekretaris di wilayah Gorontalo. Dan insya Allah materi pagi ini sangat manfaat untuk kita sebagai guru pembelajar, dan tentunya kita butuh semangat dan fokus kita menyimak step by step apa yang dipaparkan oleh beliau dan memanfaatkan sesi tanya jawab untuk lebih memahami apa yang disampaikan. Untuk itu Bapak Ibu dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pemaparan materi sesi 3 hari ini kita sama-sama mulai, dan untuk itu saya persilakan kepada Bu Herlina Ohi. Disilakan Bu Herlina, tetap semangat untuk semua ya. Baik, terima kasih Bunda Rahma. Ya. Silakan Bu Herlina. Ya Bun. Bunda tolong jadikan saya dulu sebagai host untuk bisa share screen. Saya siapkan share screen-nya dulu. Bu Herlina, mikrofonnya nyalakan Bu Herlin. Ya. Tolong saya jadikan sebagai hostnya dulu Bunda. Saya mau siapkan dulu share screen-nya. Sekarang posisi host ada di Bu Herlina. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda Rahma sebagai host yang memandu kegiatan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat senusantara? Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali dengan kami di Gorontalo dalam rangka diseminasi Tosegusesmat semua guru, semua siswa mahir tablet hari kedua pada pagi hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di pagi hari ini dalam suasana yang tetap sehat walafiat, tetap semangat. Semoga pertemuan kita beroleh berkah dan ilmu yang nantinya kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga curahan rahmat itu akan sampai kepada kita, umatnya yang senantiasa berusaha konsisten dengan ajaran-ajaran beliau. Baik Bapak Ibu hebat senusantara yang sudah memenuhi undangan kami di pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi dengan Bapak Ibu tentang asik bersama main domo. Ya. Nah Bapak Ibu hebat, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan mind map. Jadi mind map atau peta pikiran itu adalah mind map atau peta pikiran itu adalah hal yang sudah biasa digunakan oleh para guru dan
salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan yaitu Mindomo. Baik Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu hebat, kita akan lihat sebenarnya kenapa sih saya mengambil tema asik bersama Mindomo. Karena kalau kita sudah berhadapan dengan aplikasi yang satu ini, Bapak Ibu, otomatis ini bisa menjadi solusi yang menyenangkan bagi kita di sekolah, baik itu sebagai tugas yang kita berikan kepada anak-anak maupun sebagai solusi bagi kita di dalam mempersiapkan pembelajaran. Nah, seperti apa Mindomo itu? Mari kita lihat Bapak Ibu. Ya. Saya pindahkan dulu. Ya. Apa itu Mindomo? Jadi Mindomo adalah aplikasi mind map yang dapat diperoleh baik aplikasi desktop, web maupun Android. Jadi Bapak Ibu yang sampai dengan saat ini mungkin sudah terbiasa menggunakan mind map, Bapak Ibu bisa menggunakan Mindomo ini selain mungkin ada Mind Master, ada Mind Meister, kemudian ada Mind Z Manager. Jadi Mindomo adalah salah satu daripada aplikasi mind map yang bisa Bapak Ibu gunakan baik itu versi web, versi desktop, tetapi lebih lengkap fasilitasnya itu ketika kita menggunakan versi Android atau versi tab. Baik Bapak Ibu, untuk apa itu mind map? Jadi mind mapping itu adalah teknik sederhana untuk menggambarkan informasi dalam bentuk diagram sebagai pengganti tulisan dalam bentuk kalimat. Jadi Bapak Ibu, mind map atau peta pikiran itu adalah cara kita untuk menuliskan atau menggambarkan apa yang kita pikirkan dalam bentuk diagram sehingga mudah kita lihat, mudah kita baca, mudah kita presentasikan dan mudah untuk kita ingat ya informasinya. Bapak Ibu ya, ini agak hang ini ya. Oke. Oke, kemudian kelebihan Mindomo Bapak Ibu seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa aplikasi untuk bisa membuat mind map itu sangat banyak yang bisa kita peroleh secara online. Itu ada mind map manager, ada mind master, kemudian ada mind master. Tetapi ini ada kelebihan yang bisa kita ambil atau menjadi pilihan kita kenapa kita memilih Mindomo ini. Jadi kelebihan pertama, Mindomo ini tersedia versi premium, juga tersedia versi trial. Jadi tidak mesti kita beli atau bayar Bapak Ibu, kita sudah bisa menggunakan. Yang berikut, Mindomo memiliki template yang sangat mudah untuk diaplikasikan. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti masuk ke Mindomo, kemudian membuat mind map, memulai pertama itu tidak ada mind map-nya yang kosong. Semuanya sudah dalam bentuk template-template yang sudah siap untuk diedit dan diaplikasikan Bapak Ibu. Tinggal kita memilih, sangat banyak sekali template-template yang disediakan. Kemudian yang berikut, untuk Mindomo ini dia tersedia pilihan untuk guru, siswa, dan untuk personal. Jadi kalau guru otomatis fasilitasnya bisa di-share kepada siswa. Kalau siswa ini fasilitasnya bisa dipresentasikan, kemudian juga bisa diekspor. Demikian juga untuk personal. Kalau untuk personal itu digunakan untuk keperluan pekerjaan. Okay. Baik Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya, ini mind map biasanya digunakan untuk apa? Jadi peta pikiran itu
Ini sangat bagus sekali ketika kita gunakan untuk membuat presentasi. Misalnya seperti saat ini, sebetulnya presentasi saya hanya bisa saya buat dalam bentuk satu halaman, dalam bentuk mapping satu halaman. Tetapi karena memenuhi tuntutan materinya harus dikumpul, otomatis saya harus buat dalam bentuk slide. Tetapi Bapak Ibu nanti di sekolah kalau misalnya mau presentasikan materi kepada anak-anak, itu bagusnya dalam bentuk mind map supaya nanti anak-anak akan melihat secara utuh ya satu pokok bahasan itu dengan sub-sub pokok bahasan yang ada, sehingga siswa akan memperoleh gambaran yang utuh. Oh, ternyata di materi ini seperti ini yang harus kita pelajari. Oke. Yang berikut, mind map juga dapat digunakan untuk membuat resume materi. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya siswa yang membuat resume materi atau rangkuman materi, tetapi kita juga guru pada saat kita mau belajar, mau menyiapkan diri untuk mengajar, itu otomatis kita harus mendalami materi yang menjadi tanggung jawab kita, ya, materi mapel yang menjadi tanggung jawab kita. Biasanya kita mengalami kendala pada saat berhadapan dengan materi yang sangat banyak. Misalnya satu bab itu sudah sampai berapa halaman, ya. Jadi cara yang paling mudah itu kita menggunakan mind map. Ya, kita gunakan mind map supaya pokok-pokok yang ada di materi itu yang kita tuliskan, dan itu lebih mudah kita ingat, lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita kaitkan antara satu informasi dengan informasi lain yang ada di dalam materi itu dibandingkan kita baca secara mendatar atau secara linear. Ya, jadi beda sekali Bapak Ibu. Kemudian yang berikut dapat digunakan sebagai LKPD. Mind map ini bisa dibuat sebagai lembar kerja peserta didik. Misalnya kita membuat tugas kepada siswa, yang membuat lembaran kerja kepada siswa. Kita menginginkan siswa itu membuat satu rangkuman atau mencatat pokok-pokok materi yang ada pada pokok bahasan tertentu. Nah, caranya tinggal kita buat saja mind map, kita letakkan di titik sentralnya itu atau topik sentralnya, judul materi yang akan kita bahas pada saat itu, kemudian kita berikan cabang-cabang utama, dan berikutnya silakan berikan siswa kebebasan untuk melengkapi. Jadi dengan cara ini siswa termotivasi untuk mencari dengan cara membaca, mau tidak mau harus dibaca Bapak Ibu. Apalagi kalau sekarang ini kan kita tahu semua, bukan jadi rahasia umum, yang namanya membaca ini mungkin jadi sesuatu yang kurang menyenangkan untuk anak-anak kita. Ya. Jadi tidak semua anak-anak yang senang membaca, apalagi membaca materi pelajaran. Ya, itu sangat-sangat sulit sekali kita untuk memancing anak membaca materi-materi pelajarannya secara mandiri. Nah, dengan LKPD menggunakan mind map ini, Bapak Ibu, kita bisa memancing semangat anak-anak untuk membaca. Karena apa? Mereka membaca, kemudian pokok-pokok yang mereka temukan di dalam bacaan mereka itu mereka langsung tuliskan dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Oke, kita lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini bertindak juga sebagai penerima tamu. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan mind map di dalam kelas atau di dalam pembelajaran? Nah, ini mind map ini bisa memberikan gambaran visual untuk memancing anak-anak untuk mengingat materi pelajaran. Kemudian juga di sini bisa meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritik siswa, ya, karena ini setiap mereka mendapatkan satu informasi itu mereka akan terpancing untuk mendapatkan informasi selanjutnya yang berkaitan dengan informasi yang pertama. Oke. Kemudian ini nanti dapat memancing munculnya ide-ide yang baru. Jadi ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk mind map ini juga dia bisa digunakan baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi ketika kita memberikan tugas individu kepada siswa, bisa menggunakan mind map. Kemudian juga bisa kita menggunakan mind map sebagai tugas kelompok. Nanti sebentar kita akan lihat Bapak.
Yang berikut ini mind map karena dia fungsinya untuk memetakan apa yang ada dalam pikiran kita dan memetakan materi-materi yang ada. Ini bisa dijadikan sebagai media untuk mengklasifikasi atau membuat materi debat. Jadi ini sudah bisa diklasifikasi topik debatnya apa, kemudian nanti sub-sub topiknya apa yang akan yang dijadikan sebagai bahan untuk debat nanti. Seperti itu. Ya, tolong sampaikan Bapak Ibu kalau saya terlalu cepat. Ya, yang berikut mind map ini bisa digunakan untuk aktivitas individu, terutama untuk membuat rencana menulis esai misalnya. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya manfaat dari mind map. Selama kita berpikir sebetulnya kita membutuhkan atau membuat mind map, ya, membuat peta pikiran, tetapi jarang sekali kita memvisualisasikan peta pikiran kita itu di dalam bentuk tulisan. Biasanya hanya ada di dalam pikiran kita. Apapun yang kita pikirkan semuanya ada di dalam otak kita, tetapi sangat jarang kita gambarkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar, ya. Jadi dengan mengenal mind map ini mungkin bagusnya apapun yang kita pikirkan, kita mau membuat tulisan, kita mau membuat resume, kita mau membuat kegiatan apa saja, itu mungkin alangkah bagusnya kita mapping supaya semua yang berhubungan dengan apa yang kita pikirkan itu akan terlihat secara jelas. Ya, akan terlihat secara jelas. Jadi ini Bapak Ibu sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak jalan-jalan sebentar untuk mengenal bagaimana cara mengakses Mindomo ini. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke sini saya perkenalkan dulu bahwa Mindomo ini dia tersedia versi premium dan versi trialnya. Untuk Mindomo dia bisa diakses secara terbuka ya atau lewat browser, bisa juga diinstal di laptop kita atau lewat Android ya, lewat Android atau tablet. Nah, Bapak Ibu, pertama kali kita masuk ke Mindomo ini sangat mudah sekali. Tidak perlu ketik apa-apa, cukup ketikkan mindomo.com. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini mudah sekali. Kemudian, ya, setelah kita ketikkan Mindomo ini, mohon maaf bergeser ini tanda panahnya. Kemudian kita login, ya, kita login. Nanti setelah login kita diantarkan pada halaman ini, Bapak Ibu. Nah, di halaman ini kita diminta memasukkan email Google, ya bisa email Google atau email akun Microsoft, ya. Jadi halaman ini Bapak Ibu ketika kita gulir ke bawah, ya ketika kita gulir ke bawah, kita geser ke bawah, ini ada pilihan masuk dengan cara yang lain. Jadi bisa Bapak Ibu masukkan ini email Google ataupun menggunakan akun Microsoft. Kemudian masukkan passwordnya, ya. Dan oke. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Halo, Ibu Rahma. Iya, Bu Her. Bisa ya, tidak terlalu cepat ya. Insya Allah bisa, bismillah. Oke. Ini sudah masuk di halaman kedua Bapak Ibu setelah kita mengetikkan kata mindomo.com tadi di Google, kita diantarkan ke halaman ini. Nah, caranya kita harus regis dulu mendaftarkan email kita atau menggunakan akun Microsoft. Ya, jadi caranya kalau masuk dengan akun Microsoft nanti ini kita geser ke bawah, di bagian bawah itu ada pilihan masuk dengan cara yang lain. Jadi diklik saja Microsoft, nanti untuk akun Microsoft itu kelebihannya kita tidak diminta lagi untuk cek email dan lain-lainnya, kita langsung diantarkan ke halaman daripada Mindomo. Oke, berikut. Ya. Berikut Bapak Ibu, ketika berhasil masuk dengan email tadi, ya, dengan email tadi, oke. Ketika kita berhasil masuk dengan email tadi Bapak Ibu, nanti kita diberikan pilihan seperti ini, ya. Pilihannya itu ada untuk personal work. Jadi untuk personal ini, kemudian untuk guru dan untuk siswa. Karena kita guru, maka kita pilih
yang kedua ini Bapak Ibu pilih untuk guru. Jadi ini diklik. Ya, ini saya keluarkan dulu. Ini kita klik untuk teacher. Nanti kita lihat apa yang muncul. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kita dimanjakan dengan banyak template ya, banyak template yang bisa diakses secara free di Mindomo. Ini template-templatenya, dan template-template ini Bapak Ibu tinggal kita klik kemudian kita edit sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke. Ini templatenya juga. Jadi sangat banyak sekali template yang tersedia. Oke, saya mau lihat dulu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini sangat banyak sekali template yang tersedia di Mindomo ini. Bapak Ibu tinggal klik satu-satu saja, tinggal klik mana yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya yang ini, oh saya sangat tertarik dengan yang ini sajalah yang saya gunakan. Atau misalnya saya suka yang seperti ini, yang saya ambil. Jadi ini sangat membantu kita Bapak Ibu. Di sini sudah tersedia template-nya, jadi kita tinggal edit. Oke. Berikut. Nah, setelah kita dihadapkan dengan template yang banyak, kita memilih saja satu Bapak Ibu. Ya, kita pilih saja satu. Saya pindahkan ini. Ya. Tadi saya milih yang ini. Jadi saya pilih satu dari template yang ada. Kemudian ini template yang sudah kita pilih, ini nanti silakan diedit sesuai kebutuhan. Jadi ini sudah siap untuk diedit Bapak Ibu. Cara mengeditnya bagaimana? Kita mulai dari topik sentral. Jadi dari sini kita mengeditnya. Kenapa dimulai dari topik sentral? Karena cabang-cabang yang ada di samping ini menjelaskan apa yang ada di topik sentral. Jadi kalau misalnya kita membuat resume materi ataupun rangkuman materi, maka topiknya itu posisinya berada di tengah sini Bapak Ibu. Ya, topiknya berada di tengah sini. Nanti sub-sub topiknya itu ada di cabang kedua ini, di cabang pertama. Penjelasan sub-sub topiknya itu berada di cabang ketiga. Nah, Bapak Ibu, prinsipnya di dalam mind map, cabang pertama ini dia lebih besar daripada cabang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, kita sudah pilih salah satu template-nya, sekarang kita kenali dulu. Sebenarnya apa sih ini? Ini menunya Bapak Ibu, menu yang bisa kita gunakan untuk mengedit template yang ada di Mindomo ini. Jadi ini menu yang pertama untuk menambahkan catatan. Kenapa menambahkan catatan Bapak Ibu? Biasanya yang di dalam mapping ini adalah kata-kata kuncinya. Jadi satu cabang itu hanya satu kata kunci. Bagaimana kalau misalnya kita mau mengantisipasi? Ketika saya tuliskan hanya kata kuncinya, nanti kalau saya lupa bagaimana? Tuliskan di dalam catatan. Caranya bagaimana? Kita klik topik yang ini ya, subtopiknya, kemudian nanti terbuka catatannya. Bapak Ibu tambahkan catatan di situ. Misalnya dalam bentuk dalam bentuk definisi atau dalam bentuk penjelasan-penjelasan lain yang menurut perasaan Bapak Ibu ini sangat sulit saya ingat hanya dengan satu kata, harus mesti dituliskan. Jadi tidak apa-apa, silakan dituliskan dalam bentuk catatan. Ada fasilitasnya. Kemudian yang berikut ini yang macam rantai ini Bapak Ibu, ini fungsinya untuk menambahkan hyperlink. Jadi untuk menghiperlinkkan antara mapping kita dengan material yang lain. Oke. Berikut yang ketiga ini fungsinya untuk menambahkan gambar Bapak Ibu. Jadi menambahkan gambar pilihannya bisa diambil dari device kita. Kalau misalnya ini menggunakan laptop, bisa diambil dari laptop, bisa juga diambil dari internet. Kemudian yang ini Bapak Ibu, ini sama dengan yang di WA, logonya. Ini untuk menambahkan emoticon atau menambahkan simbol atau nomor-nomor yang digunakan untuk memberikan penomoran terhadap cabang-cabang ini. Jadi nanti Bapak Ibu coba buka, semua akan terbuka sangat banyak sekali di sini Bapak Ibu. Ya, fungsinya untuk menambahkan emot dan simbol. Yang berikut di sini Bapak Ibu ada gambar kamera. Ini asiknya Mindomo dibandingkan dengan aplikasi mind map yang lain yang kebetulan saya explore. Asiknya Mindomo ini ada satu fasilitas Bapak Ibu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, ini bisa menambahkan video atau link YouTube. Bisa menambahkan video atau link
ada fasilitasnya. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat materi, buat rangkuman materi, kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan video dalam mind map Bapak Ibu untuk dikirimkan kepada siswa, maka itu bisa Bapak Ibu dengan mengklik atau menambahkan link di sini. Ya, ada fasilitasnya. Kemudian yang ini Bapak Ibu, mic ini digunakan untuk menambahkan audio. Audionya bisa kita ambil dari device kita, artinya sudah kita rekam terlebih dulu, kemudian kita simpan, kita ambil ke sini, ataukah dengan cara kita klik secara langsung di sini dan kemudian kita rekam. Nah, kemudian yang gambar balon lampu ini Bapak Ibu untuk bookmarknya, dan ini yang tanda tanya ini untuk bantuan. Baik, lanjut. Ini yang tanda plusnya Bapak Ibu untuk menambahkan topik atau subtopik. Misalnya di sini, ini menurut Bapak Ibu, oh ini tidak cukup, ini harus ditambah lagi. Ternyata ini topik-topiknya ini jumlahnya hanya 8, sementara saya butuhnya 10. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan topiknya atau subtopiknya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kalau misalnya yang Bapak Ibu tambahkan nanti ini yang cabang pertama, maka yang diklik yang topik sentralnya sini Bapak Ibu. Topik sentralnya diklik ya. Jadi diklik yang ini ada. Sorry. Dia apa tadi panas ya loh. Oke, sebentar. Ya, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah diantar ke terima kasih sebentar. Oke, bagaimana cara menambahkan Bapak Ibu? Kalau misalnya yang kita tambahkan nanti cabang pertama seperti ini ya, topik-topik pertama, maka kursornya kita letakkan di titik tengah sini. Ya, di topik sentral. Kemudian kita klik tambah ini ya, tanda plusnya. Nanti akan bertambah jumlah dari topik-topik ini Bapak Ibu. Berapa kali kita mengklik tanda ini di lewat sentral sini ya, lewat topik sentral, maka sejumlah itu juga topik ini bertambah. Baik, yang berikut, bagaimana kalau misalnya kita mau nambah yang cabang berikutnya? Ini tersedianya cuma 2, sementara kita butuhnya mungkin 5, 6 atau seterusnya. Kita klik di sini Bapak Ibu. Kita klik di kotak yang topik ini, kemudian kita klik lagi tanda plus, nanti akan bertambah subtopiknya. Untuk menghapus itu tinggal kita klik kemudian delete ya, seperti itu. Yang berikut ini fungsinya untuk presentasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat mind map, kemudian mind mapnya ini akan dipresentasikan, maka ini fasilitas untuk slideshow-nya Bapak Ibu. Jadi untuk presentasi. Berikut, kalau misalnya kita berniat untuk menyimpan atau mengekspor mind map kita, maka kita gunakan tombol ini Bapak Ibu. Ini fungsinya sangat banyak, ada save dan ekspor. Tetapi untuk save dengan ekspor ini hanya tersedia untuk versi yang premium. Bagaimana cara kita mengakalinya? Kalau misalnya kita menggunakan versi web, ini tersimpan otomatis di main domonya, tetapi tidak bisa kita save di komputer kita dan tidak bisa kita ekspor. Caranya untuk mengekspor kita harus buka lewat Android atau lewat tab Bapak Ibu. Jadi ini keuntungannya kalau misalnya kita menggunakan Android atau tab. Ada fasilitas-fasilitas tertentu yang tidak bisa kita akses lewat laptop, itu bisa kita akses lewat Android. Yang berikut ini fungsinya untuk yang cabang ini Bapak Ibu seperti biasanya ini fungsinya untuk share. Jadi kalau misalnya kita membuat mind map yang kita fungsikan sebagai LKPD atau lembar kerja peserta didik, kita membaginya lewat sini ya. Jadi kita share ke siswa dengan menggunakan simbol ini. Nanti di situ akan ada pilihan Bapak Ibu. Nah, yang perlu diingat bahwa karena yang kita gunakan adalah versi trial, maka kita membaginya kepada peserta didik tidak bisa menggunakan link. Ya, tidak bisa menggunakan link. Kalau link, maka dia hanya bisa di-view. Ya, jadi kalau link, maka mind map kita hanya bisa di-view Bapak Ibu, hanya bisa dilihat, tidak bisa diedit, ya, tidak bisa diedit. Bagaimana caranya kalau misalnya ini lembar kerja siswa dan memang siswa harus edit, ya, siswa harus tambah-tambah kata-kata yang ada di dalamnya. Caranya siswa ketika kita share nanti ada pilihan untuk
scan, edit, kemudian siswanya ditambahkan dalam bentuk email. Jadi diketikkan email siswa satu persatu Bapak Ibu. Memang sedikit repot ya karena mengetikkan email satu persatu, tetapi itulah cara kita mengakalinya karena ini adalah versi trial. Kalau misalnya kita menggunakan yang versi premium, otomatis fasilitasnya terbuka lebih luas lagi. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai sampai di sini ya. Oke, saya kembalikan dulu ke Ibu Rahma untuk materinya. Silakan Bunda Rahma. Ya, mungkin kita perlu tanya jawab Ya, baik. sebelum kita coba untuk demo ya. Demo main demonya. Silakan. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyimak materi dari narasumber kita yang luar biasa semangatnya dengan tema asyik bersama main Domo. Ini tentu aplikasi yang simpel dan sangat menarik untuk kita manfaatkan dalam pembelajaran. Untuk itu, Bapak Ibu, agar lebih memaksimalkan pemahaman atas pemaparan materi yang sudah disampaikan Bu Lina, mari kita maksimalkan lewat sesi tanya jawab. Mungkin ada step by step yang masih membingungkan untuk kita untuk kita cobakan nanti. Jadi saya persilahkan menyampaikan ke Anda secara langsung, mengaktifkan audio atau lewat room chat, nanti saya bantu bacakan, atau dengan cara mengaktifkan icon raise hand-nya. Nanti saya persilakan dan saya aktifkan mikrofon dari room saya. Di room chat ini Bapak Ibu bertanya tentang daftar hadir. Untuk daftar hadir Bapak Ibu insya Allah akan di-share setelah materi sesi 3 selesai. Jadi tenang saja Bapak Ibu, link presensinya akan setelah materi webinar sesi 3 selesai dipaparkan. Nah sekarang pertanyaan di room chat belum ada ya Bapak Ibu. Semua bertanya presensi. Tenang saja, presensi akan dibagikan. Tidak sempat isi. Oh iya. Nanti kalau yang tidak sempat isi dan keburu terlempar dari room karena ringan, itu insya Allah nanti dikonfirmasi setelah Bapak Ibu kembali stabil jaringannya. Oke, Bunda Rahma, ada 2 orang yang untuk sudah materi Bunda. Oke, Raisen. Sebentar saya lihat dulu Raisennya. Oke, dari Ibu Fatmawati Pakaya dan Ibu Maswid. Disilakan Ibu Fatmawati Pakaya. Bentar tolong. Aktifkan dulu mikrofonnya, Bu. Ibu Fatmawati Pakalahkan, Bu. Di mikrofonnya belum aktif Bu Fatmawati Pakaya. Aku sambil menunggu Bu Fatmawati,
Saya persilakan Bu Maswid. Bu Maswid, ya, silakan Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak Selamat ini pagi. ya. Oh, maaf. Bapak. Maaf dengan Bapak. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Dengan Mas Wid di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Ibu. Wah, keren. Nggih, alhamdulillah bisa mengikuti, tapi walaupun tidak mulai awal ya. Pertanyaannya gini, Bu. Ketika login, kemudian kita gunakan, apakah ada seluruhnya free atau berbayar ya, Bu? Oke. Ya, satu saja Pak ya. Oke, satu dulu aja, Bu. Oke, ya. Baik Bapak, ini kalau misalnya kita gunakan yang versi web Bapak ya, langsung masuk lewat browser. Ini bisa kita gunakan, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Ada batasan tertentu. Seperti tadi yang saya sampaikan, batasannya ini kalau di yang versi web itu tidak bisa save ke device kita Bapak. Kita tidak bisa simpan ke device kita main mapnya, dan tidak bisa kita ekspor ke dalam bentuk JPEG ataupun dalam bentuk PDF ya, tidak bisa disimpan. Dia hanya tersimpan di dalam aplikasi ini, aplikasi atas nama kita, akun kita. Yang akun pertama login. Iya, akun kita saat kita login. Jadi ulang-ulang kali kita masuk login ke akun kita itu akan tersimpan mind map kita Bapak, tapi tidak bisa kita simpan ke device kita atau ke laptop. Ya, mungkin bisa diakali. Ini kalau yang kita menggunakan laptop Bapak ya, kita bisa akali dengan cara kita SS, kita screenshot. Ya. Oh gitu ya. Ya, itu mungkin solusinya bisa kita SS. Tetapi Bapak ini kemudahannya, meskipun dia free, dia bisa dibagi ke siswa, bisa di-share ke siswa untuk siswa lengkapi. Misalnya Bapak minta siswa untuk membuat resume sebuah materi, ya, sebuah materi dibuat resumenya. Bapak hanya berikan topiknya. Silakan buat resume dengan topik ini, ya. Bapak isi topik-topiknya. Ini nanti siswa yang akan mengembangkan di topik ini kira-kira apa saja yang dibahas di topik ini, apa saja yang dibahas. Nanti silakan. Caranya bagaimana? Ini bisa Bapak bisa di-share ke siswa, tetapi bukan dalam bentuk link, ya, bukan dalam bentuk link. Kita memilih menambahkan siswa dengan cara email. Jadi email siswa yang kita masukkan satu persatu. Nanti email yang kita masukkan ke situ untuk kita izinkan mengedit, mereka akan mendapatkan pemberitahuan lewat email. Ya, mereka akan mendapatkan pemberitahuan lewat email untuk diminta mengedit mind map kita. Seperti itu, Pak. Nah, yang satu lagi, Pak, kalau misalnya Bapak ingin menyimpan, ya, ingin menyimpan dalam bentuk JPEG atau ingin mengekspor mind map Bapak, itu bisa lewat Android atau bisa lewat tab. Ya, jadi solusinya Bapak beli Samsung ya. Ya. Iya, bisa Pak lewat Android. Kalau di Android ini kan aplikasinya bisa kita download lewat Play Store. Jadi hasilnya bisa bisa kita ekspor. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih penjelasannya. Terima kasih luar biasa, Pak. Terima kasih sudah hadir di kegiatan kami. Ya. Iya, amin. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya dengan Pak Maswid ya, luar biasa dari Indonesia bagian Barat. Ya, terima kasih atas kebersamaannya Bapak. Indonesia Tengah. Kalimantan Timur, Bu. Tenggarong itu Kalimantan Timur. Oh iya. Iya, maaf. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya persilakan Bu Roslin Makmu. Mudah-mudahan tidak salah ini saya menyapa Bu. Ya, betul. Beliau. Disilakan Bu Roslin. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah mengikuti pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Herlina, ini sudah menarik sekali bagi kami khususnya guru. Ini mungkin satu masukan bagi kami dalam mengolah pembelajaran. Jadi pembelajaran lebih menarik dengan adanya sistem yang seperti ini. Nah, kira-kira
agar supaya lebih menarik lagi. Kira kami supaya actionnya itu langsung kami bisa tahu cara-cara penggunaan, bagaimana cara mengupload video pada saat kita membuat slide-slide-nya seperti ini. Kira-kira langsung actionnya saja, Bu, supaya kami paham. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta langsung actionnya. Bagaimana Ibu Rahma? Dari segi waktu kita masih bisa ya? Mungkin. Disilakan Bu Herlina. Oke, saya stop share dulu yang ini ya. Oke, izin Bapak Ibu ya. Saya akan mencoba buka lewat Google. Insya Allah 5 menit lagi Bu Herlina. Oke, saya izin matikan kameranya dulu Bunda ya, supaya pada saat buka ini tidak bermasalah. Oke, saya coba. Ya, ini saya coba Bapak Ibu ya. Ya, kita login ke mindomo.com. Ya, seperti ini Bapak Ibu, kita diminta untuk login ya, untuk memasukkan email. Atau di sini ada pilihan masuk dengan cara yang lain. Saya masuk saja dengan cara yang ini karena saya menggunakan akun Office 365. Ya, masih menunggu Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu, ini yang sudah ada. Kita coba create satu. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, tersedia sangat banyak sekali template-template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, saya akan pilih satu. Ya, yang ini yang saya pilih tadi. Ya. Ini yang saya pilih tadi Bapak Ibu. Ya, di sini asiknya Bapak Ibu ketika terbuka satu template-nya itu ada petunjuknya bagaimana cara menggunakan ini ya. Bagaimana caranya ini sudah ada petunjuk. Kalau misalnya kita sudah paham, tidak apa-apa kita close saja. Layarnya nggak muncul, Bu. Astagfirullah. Bu, layarnya nggak muncul. Oke. Maaf Pak, bentar. Ya. Oke Pak ya, bentar. Saya share screen dulu, Bu Rahma tidak ingatkan. Ya. Oke. Perlu diulang dari pertama atau di sini saja Bapak Ibu ya? Tadi loginnya enggak sempat tershare ya. Aduh. Diulang dari pertama, Bu. Diulang dari pertama ya. Di saya belum muncul Bu Herlina. Ini sudah ada Bunda? Oke, sekarang sudah. Oke, Bapak minta ulang dari pertama ya. Saya ulang dari pertama dulu. Ya, kita ulang dari pertama. Jadi Bapak Ibu seperti biasanya ini ya kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu ini. Ya, seperti biasanya kita masuk ke Google Bapak Ibu, kita ketikkan Mindomo ya. Ya, mindomo.com, kita login. Ya. Sambil menunggu Bapak Ibu ya.
Nampak share screen-nya Bu Rahma? Ini di mana-mana rupanya anak-anak itu senang Korea, Bu Herlina ya. Ini ya milik anak saya yang cowok ini. Oke, Bapak Ibu, ini Background kita laptopnya Korea. ya. Kita sudah masuk ke berandanya. Ini karena ya, sambil menunggu masih tak putar-putar. Oke. Mungkin ini saya perlu keluar dulu, Bunda, atau langsung saja ya. Ini saya sudah langsung diantarkan ke dalam akun saya. Ya, saya log out dulu ya. Kelihatan dari Saja belum Bu Herlina. ya. Ya, Bapak tadi mintanya dari pertama berarti dari ya, halo. Ya. Oke, saya keluar. Ya, halo. Bu Herlina. Ya. Oke, atau saya masuk dengan akun yang lain Bapak Ibu ya, supaya kita coba. Indomo ini kalau yang akun tadi sudah ada, dia sudah diantarkan langsung ke dalam. Herlina. Ya, halo Bunda. Iya. Oke, suara saya enggak kedengaran tadi ya? Halo. Ya, halo Bunda. Halo. Halo Bunda. Pak Kasmat, internet yang tak buka apa sekarang, Monty? Internet yang tak buka. Ya, halo. Iya, ini ndak ada di partisipan. Ya, ada hilang. Ndak kedengaran suara. Halo Bunda, ndak kedengaran suara saya ya? Jaringan. Halo. Bunda, saya putus. Iya, tidak kedengaran. Kedengar. Sekarang sudah ada ya, Bun ya? Bu, iya sudah ada. Ibu Herlina butuh ini. Oh iya. Sudah Bunda ya, sudah kedengaran Bu ya? Herlina sudah ada. Oke. Iya sudah. Bu Herlina mau share screen? Iya, saya share screen Bunda, makanya itu saya mau share screen. Oke, sekarang sudah siap sebagai host. Silakan di share screen. Ya, Waktu kita masih ada 5 menit dari sekarang ya Bu Herlina untuk sesi 3. Siap. Ya Bun. Ya, saya sebentar saja menunjukkan ini. Jadi sekarang sudah kelihatan ya di layar ya. Halo. Halo Bapak Ibu. Kalau di saya belum ada Bu Her. Saya juga belum ada Bu.
Ya, bentar saya coba share screen dulu. Ya. Ya, sekarang bagaimana Bunda? Ya, halo. Oke, sudah ada. Oke. Jadi Bapak Ibu seperti Oke, di saya sudah. ya, alhamdulillah sempat trouble sedikit. Ini ketika kita ketikkan Mindomo seperti tadi, mindomo.com nanti akan terbuka kotak dialog seperti ini. Ya, kita diminta untuk masuk dengan email. Di sini di bawah sini Bapak Ibu ada tertulis more ways to sign in. Jadi ada cara lain untuk sign in. Saya klik yang ini karena saya inginnya masuk dengan menggunakan Office 365. Saya klik. Oke, mohon maaf agak loading ini Bapak Ibu ya. Semoga terbuka. Iya, baik Bapak Ibu, ini sudah terbuka kotak dialognya. Nanti kita diminta untuk memasukkan password. Ya. Ya, ini sudah. Kemudian kita diantarkan ke dashboard dari Mindomo. Ya, mohon bersabar sebentar Bapak Ibu ya. Jaringannya lelet ini ya. Jadi ini Bapak Ibu sudah terbuka ya. Ini yang sudah terbuka. Seperti tadi sudah ya, kita pilih yang ini. Ya. Jadi dari template-template yang terbuka tadi Bapak Ibu, kita klik satu saja. Misalnya kita butuh untuk membuat resume buku atau membuat resume bahan ajar. Nah, kita ambil satu saja template yang cocok dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang ditanyakan tadi, ya ditanyakan tadi oleh Ibu siapa tadi Bunda? Yang tentang memasukkan link video atau YouTube. Ya. Jadi, ya ini Bapak Ibu, ya kita akan klik. Saya coba ini kalau untuk YouTube bisa. Misalnya di sini kita search. Saya akan memasukkan misalnya link lagu, ya. Misalnya ini kita akan coba saja Bunda. Ya, misalnya kita akan masukkan tentang ini, ya. Ya. Jadi ini langsung masuk, ya, langsung masuk ke sini. Dan bisa langsung diputar Bapak Ibu. Nampak ya di situ Bunda Rahma? Nampak, Ya, sangat oke. nampak dan jelas. Bagus. Jadi ini kalau misalnya kita ambil dari YouTube, video YouTube Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan link. Ya, link ini kita diminta untuk browse di sini bisa memilih dari My Computer atau dari OneDrive, Dropbox, dan Google Drive. Kita akan coba. Kalau yang ini ternyata ini disimpan hanya untuk yang premium. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada video pembelajaran supaya bisa masuk ke sini, cara mengakalinya diupload dulu ke YouTube, dari YouTube baru masuk ke sini. Itu ada izinnya Bapak Ibu di versi trial. Kalau misalnya dari komputer kita langsung kita upload ke sini, ini ternyata di blok karena itu untuk yang versi premium. Seperti itu Bunda, mungkin ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Lanjut Bunda. Terima sebelum- kasih Bu. Ya, halo. Saya lanjut ke sini saja ke share ya supaya satu kali. Untuk share seperti ini dia. Ini ya. Ini apa namanya pilihan untuk share-nya untuk mengirimkan ke siswa. Ini bisa langsung kita share ke FB, ke Twitter, ke Pinterest, kemudian ke Google Classroom. Tetapi ini Bapak Ibu hanya untuk link view ya. Jadi hanya bisa dilihat atau dibaca. Nah, bagaimana kalau misalnya mind map kita ini untuk diedit oleh siswa, kita masuknya ke sini ya.
Jadi can edit kemudian caranya enter satu persatu email siswa kita, kemudian di send. Oke. Ya, seperti itu Bunda Rahma. Kembalikan lagi. Oke, terima kasih Bu Herlina. Di room chat juga ada pertanyaan. Saya masih ada 1 menit untuk pertanyaan room chatnya. Secara simpel saja Bu Herlina. Mindomo selain membuat mind map, apa kelebihannya selain untuk mind map? Kemudian minta di-share file PPT-nya. Oke. Itu saja Bu Herlina. Ya. Jadi jawabannya singkat, Mindomo ini memang aplikasi untuk mind map. Tetapi selain mind ini diperuntukkan untuk individu, untuk pendidikan atau untuk kerjaan, itu diserahkan kepada kita sebagai penggunanya. Kembali ke Mindomo adalah aplikasi untuk mind map, itu saja Ibu. Kemudian untuk PPT, insya Allah kami akan share setelah ini ada kami share. Masih ada yang raise hand 1 Bunda, mungkin sebelum diakhiri ini pertemuan untuk materi ke-3. Masih ada 1 raise hand. Oke, yang raise hand 1 ini sebagai closing statement sekaligus Bu Herlina ya. Oke. Atas nama Bu Fatmawati Pakaya. Ya, Bu Fatmawati Pakaya, silakan aktifkan mikrofon. Bu Fatmawati. Oke, rupanya Bu Fatmawati tidak monitor Bu Herlina. Ya. Jadi kita sesi 3 kita disilakan Bu Herlina untuk closing statement-nya. Iya, terima kasih Bunda Rahma sebagai host di pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan, sudah menyimak pemaparan dari saya. Sebetulnya ini Bapak Ibu sangat sedikit sekali yang saya paparkan kepada Bapak Ibu. Saya hanya menunjukkan jalannya, semoga saja di tangan Bapak Ibu ini akan menjadi luar biasa. Ya, karena di dalamnya sangat banyak tersedia banyak template-template yang bisa memancing inspirasi kita. Bisa saja kita buat mapping dalam jumlah yang banyak, kemudian kita bukukan dan itu menjadi karya kita Bapak Ibu. Ini hanya pembuka jalan. Saya berharap semoga Bapak Ibu semua terinspirasi dengan Mindomo ini dan setelah ini nanti lebih dieksplor dan bisa menghasilkan karya insya Allah. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga berkah. Kami siap untuk diskusi lebih lanjut di luar dari room ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi manfaat, semoga berkah di Jumat yang berkah.